Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah. Benarkah demikian? Mari kita jawab dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub Syekh Amin Al-Qurdi. Inna arwahal mu'minina ya'tuna kulla yaumin ila sama'i dunya wa yakifuna bihidai buyutihim. Nah ini. Sungguh ahli kubur itu, roh-rohnya orang mukmin itu setiap hari mereka mendatangi langit-langit dunia dan mereka berjajar di atas atap rumah mereka. Kalau dalam kitab ini itu kulla yaumin, bukan saben malam Jumat, tapi kalau di sini kulla yaumin, setiap hari mereka datang ke langit-langit dunia dan mereka berjejer di atas rumah mereka. Lah itu. Wa yunadi kullu wahidin bisauti hazinin. Ini miraron. Dan mereka mengucapkan kalimat yang penuh memilukan, kalimat yang yang pelan, yang penuh dengan kesedihan. Apa yang mereka katakan? Ya ahli wa aqribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labithu thiyabana waqtasamu amwalana. Hei orang-orang yang menempati rumahku, hei orang-orang yang memakai pakaianku, dan wahai orang-orang yang membagikan hartaku, keluargaku, anakku, kerabatku, kata si mayit. Hal minkum man yudzakkiruna wa yatafakkuruna fi hurubatina. Nah itu. Apakah tidak ada satupun dari kalian yang ingat terhadapku, kata si mayit, kata ahli kubur. Wa yatafakkaruna fi hurubatina, dan tidakkah satu dari kalian yang memikirkan bagaimana kondisiku fi hurubatina, di dalam pengembaraanku, di dalam akhiratku maksudnya. Nah ini. Jadi ahli kubur itu setiap hari nangis di atap rumah mereka dan mereka memanggil kerabatnya, memanggil keluarganya, memanggil anaknya. Hal minkum man yudzakkiruna wa yatafakkuruna fi hurubatina. Apakah kalian tidak ingat denganku? Apakah satupun dari kalian yang tidak ada yang berpikir bagaimana tentang kondisiku sekarang fi hurubatina, di dalam akhirat? Lah itu. Wa nahnu fi sijni tawilin wa khisni syadidin. Sedangkan kami, kata ahli kubur, itu berada di penjara yang berkepanjangan, dan kami berada di penjagaan yang sangat ketat. Irhamuna yarhamkumullah. Belas kasihilah kami. Belas kasihilah kami, sayangilah kami, doakanlah kami, yarhamkumullah, maka kalian pun akan disayangi oleh Allah. Gitu. Wala tabhalu alaina qabla an tasiru mithlana. Jangan kalian pelit terhadap kami sebelum kalian jadi seperti kami. Jadi teman-teman sekalian, wala tabhalu alaina itu maknanya mereka minta didoakan. Sesungguhnya orang yang meninggal itu juga masih butuh makan, cuman makannya beda dengan kita. Kalau kita makannya mendoan sate, kalau mereka yasin, tahlil, istighosah, itulah yang wajib kita keluarganya kirim kepada mereka, orang ahli kubur. Lah itu, karena mereka sejatinya juga masih butuh konsumsi makan, cuman beda dengan kita. Kalau kita fisik butuh makanan, kalau mereka butuh doa, butuh yasin, butuh Quran. Itulah yang kita hadiahkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat keluarganya di dunia? Saya pernah mendengar orang yang sudah meninggal bisa melihat lagi keluarganya di dunia. Terima kasih. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah pernah kita bahas, tapi tidak ada masalah untuk saya ulangi kembali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbirji'uni la'ali amalu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah kalla, sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Itu hanya sekedar omongan kalian saja. Dan di balik ini, kata Allah, akan ada hari kebangkitan. Iya. Nah, orang ini dia berdoa, memohon kepada Allah untuk beramal soleh, untuk sholat, untuk puasa, untuk bertobat, untuk beristighfar. Diizinkan enggak oleh Allah? Untuk beribadah saja enggak diizinkan oleh Allah, apalagi cuma melihat ya kalian anu irmo tiban natihat. Punai jo bule le abang. Ini mau beribadah, mau beramal soleh. Kalla, kata Allah. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, orang yang telah meninggal itu tidak akan kembali ke dunia. Dan juga hadis ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan izin kepada sebagian orang untuk minum haudnya beliau. Kemudian Rasulullah berkata, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Kalau seandainya ada orang yang hidup, tentunya Nabi SAW adalah orang yang paling berhak untuk untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Kan begitu? Jadi kalau ada orang mengaku Rasulullah SAW hadir ketika kita memperingati acara maulid, hadir di majelis kita, bahkan dia dengan dramanya, dia berdiri, kemudian matanya seakan-akan melihat datangnya Nabi Muhammad SAW. Demikianlah orang-orang yang minim dengan dalil.
Ya, hanya cerita khurafat yang dia sebarkan di tengah umat Islam. Karena itu yang dia punya. Adapun Ahlussunnah, ya nggak perlu cerita-cerita ini mereka ombarkan di tengah umat Islam. Tapi yang mereka ajarkan umat Islam adalah apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya begitu jelas. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Nah, kalau seandainya ada Pak Ustadz bapak saya foto ada CCTV-nya, betul bapak saya. Ya, maka tentunya ayat Al-Qur'an itu lebih dikedepankan daripada ucapan kamu. Dan bisa saja itu syaitan yang menjelma mirip dengan bapakmu dan mirip dengan ibumu atau mirip dengan siapapun. Disebutkan dalam sebuah hadis, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal, yang dengannya Dajjal akan menyesatkan kebanyakan manusia di muka bumi ini, dia bisa menyerupai seseorang yang mirip dengan ibu dan bapaknya. Ya, kemudian orang yang mirip dengan ibu bapaknya tadi berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya ini Tuhanmu, si Dajjal ini Tuhanmu, sembahlah dia." Jadi ini merupakan permainan syaitan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hati-hati. Ya, jadi dua kemungkinan. Seseorang ketika dia berada dalam kubur, bisa saja kuburnya itu merupakan lubang dari lubang neraka, maka dia tersibukkan dengan azab yang Allah berikan dalam kuburnya. Atau kubur itu menjadi taman dari taman surga, maka dia menikmati apa yang telah Allah berikan di dalam kuburnya tersebut. Jadi nggak sempat ziarahin antum kemari.